tangkap, Ustadz FM itu sekarang ini kan lagi viral. Memang tadi saya dapat kiriman dari teman-teman media bahwa benarkah Kiai Cabul yang ada di Jember yang sekarang ditetapkan tersangka ini salah satu pendukung fanatik Kiai Yusuf Mansur dan kolaborator. Nah itu kan nggak enak. Nah kenapa saya ini sekarang mau dan berkenan muncul untuk mengklarifikasi tersebut? Pertama, Kiai Yusuf Mansur adalah Suriah NU ya, ada di jajaran Suriah NU DKI. Kedua, beliau adalah pengasuh pondok pesantren yang mencetak adik-adik tahfidz Quran. Coba. Nah, yang ketiga, beliau adalah sahabat saya. Nah, saya tahu persis judul itu kebalik, menyesatkan, dan itu sangat menfitnah Yai Yusuf Mansur. Saya tadi ya juga tabayun sama Yai Yusuf Mansur. Yai, bagaimana dengan video ini? Terus gimana Gus enaknya? Enggak, menurut jenengan ini dipidanakan atau bagaimana? Sudahlah Gus, enggak apa-apa, saya difitnah, alhamdulillah, dihina ya saya terima. Coba gitu. Terus apakah ketika ada kiai yang baik, yang bijak, lalu kemudian beliau menyampaikan seperti itu, lalu kita ini diam? Ya nggak boleh. Maka dari itu saya bersama teman-teman BKN, ini ada ketua BKN DKI yang kebetulan juga ahli hukum, bahwa hal-hal seperti ini harus diklarifikasi. Nah kebetulan saya dulu ketika ada video channel Benteng Akidah atau apa itu, yang di situ Ustadz FM yang sekarang ditetapkan tersangka di Polres Jember itu pernah bikin video yaitu memfitnah Yai Yusuf Mansur. Nah akhirnya waktu itu saya cari nomor teleponnya Kiai FM ini. Alhamdulillah ketemu, saya telepon. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Siapa ini gitu kan? Enggak, saya mau tanya, apa betul antum yang punya channel Benteng apa gitu loh. Terus kemudian apa benar antum ini memfitnah, bikin cerita tentang Ustaz Yusuf Mansur tanpa tabayun terlebih dahulu? Ini siapa ya? Saya sampaikan, saya Muhammad Rofi'i, Ketua Umum BKN. Masya Allah, Gus Rofi ini, ya, gimana, mohon petunjuk, mohon nasihat gitu ke saya. Ya kita ini kan sesama orang Islam, orang Muslim. Mbok ya tabayun dulu lah ke Yai Yusuf Mansur. Jangan bikin channel semacam itu. Karena bagaimanapun Yai Yusuf Mansur ini ketika dipidanakan, dilaporkan, itu kan semua berjalan ya. Alhamdulillah Ustaz Yusuf Mansur juga menang. Kita tidak masuk ke ranah itu ya. Tapi di sini saya melihat sebagai sesama Muslim, sesama punya pondok. Mbok ya tabayun dulu gitu. Iya saya tidak punya nomor teleponnya beliau, tak kasihlah nomor teleponnya beliau Ustadz FM itu gitu loh, untuk supaya tabayun dan klarifikasi biar tahu yang sebenarnya. Jangan kita ini menjadi ahli fitnah, ahli hibah, jangan. Sesama kiai, sesama apa itu, sesama Muslim, ya lebih pendekatan tabayun. Dan saya bersaksi dan teman-teman, demi Allah, Ustaz Yusuf Mansur ini orangnya menurut saya istimewa, selalu mengalah, difitnah, dilaporkan, dilayani, kan seperti itu gitu. Nah, kapan hari orang yang pernah minta tolong ke saya juga alhamdulillah saya sampaikan ke Ustaz Yusuf Mansur juga diselesaikan pula gitu. Dan yang lain-lain ya monggo, kalau memang ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan misalnya, monggo, saya kan sudah pernah, monggo hubungi saya. Nah, saya ingin mengklirkan masalah ini yang judulnya bahwa Kiai FM ini kolaborator Yusuf Mansur itu hoak dan sangat-sangat menyesatkan. Kurang ajar itu. Coba kalau dia berani muncul aja, tunjukkan identitas channel apa namanya? Tanda Kejadian. Ayo coba saya umumkan sekarang. Kalau Anda yang punya channel Tanda Kejadian, coba muncul ke permukaan. Kalau saya nggak bisa jeblosin kalian yang sering memfitnah dan mengadu domba para kiai dan para alim ulama ini, saya berhenti jadi ketua umum BKN gitu.
Jadi jangan begitulah, jangan mencari-cari berita, mencari judul-judul yang sekiranya orang itu nonton, lalu orang itu subscribe. Anda tahu, ketika Anda bikin channel YouTube dari hasil fitnah, dari hasil hibah, dari hasil adu domba, maka yang Anda makan adalah haram. Uang yang Anda dapatkan tiap bulan dari siaran menjelek-jelekkan dan mengadu domba, itu haram hukumnya. Oke. Ya, saya kira. Oke Gus, ini setelah adanya berita isu fitnah ini, apa langkah selanjutnya, maksudnya yang akan Gus Rofi akan diselidiki dulu atau Ya, langsung? kita akan menyelidiki. Saya sudah koordinasi di Bareskrim ya dengan salah seorang jenderal, kebetulan punya wewenang di dunia cyber. Nah, ini nanti akan diselidiki dulu siapa ini yang punya apa? Channel YouTube tanda kejadian itu. Gitu. Nah, maka dari kesempatan ini, kalau Anda tidak menghapus ya judul-judul yang berbau fitnah dan adu domba, Ustaz Yusuf Mansur itu tidak kenal sama namanya Yai FM itu. Justru Yai FM setelah kita tegur itu, dia mau tabayun, tak kasih nomornya gitu. Ustaz Yusuf Mansur tak telepon, Yai ini ada Kiai, salah seorang ustadz. Alhamdulillah setelah saya tegur, beliau mau tabayun kepada sampean, jenengan berkenan. Iya Gus, tidak apa-apa, terima kasih. Coba begitu gitu. Nah kalau Ustaz Yusuf Mansur itu kan punya santri itu. Kalau orang tidak ada sangkut pautnya lalu ditarik-tarik hanya untuk kepentingan supaya subscribe-nya banyak, supaya nonton banyak, wah ini dolim ini kurang ajar, harus kita sikat itu seperti ini. Mungkin ada dari BKN DKI gimana? BKN DKI, Mas Ahmad Qais. Mungkin kalau pernyataan dari kita buat akun YouTube tanda kejadian untuk segera menghapus konten-konten yang berisikan fitnah, adu domba, gibah. Karena apa yang kalian dapat hasilnya tadi sudah disampaikan oleh ketua umum kita, itu nantinya akan haram gitu. Kalian hanya berdosa gitu, menyebarkan fitnah-fitnah di media sosial. Nantinya juga akan dapat efek. Kami dari BKN juga sudah siap secara pidana juga dan akan mengusut secara pidana apabila konten-kontennya tidak dihapus terkhusus konten-konten yang tadi Gus Ketum kita sampaikan buat Kiai Yusuf tanda Mansur. Kejadian channel ya. Karena kebetulan Kiai Yusuf Mansur juga salah satu guru kami. Jadi kami benar-benar meminta untuk segera menghapus konten-kontennya, jangan sampai nanti terkena dampak atau efek baik pidana, secara agama maupun pidana.